Shalom saudara dalam Tuhan, apa kabar saudara? Saya doakan kiranya saudara dalam lindungan Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini saya berbagi satu renungan firman Tuhan untuk memberkati saudara sekalian. Nah, sebelum saya melanjutkan renungan singkat ini, saya bacakan satu ayat bagi kita sebagai dasar kita. Saya ambil dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 saja. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saudaraku dalam Tuhan, kadangkala saya hanya bisa senyum ketika mendengarkan beberapa mualaf berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Bahkan tidak jarang mereka membuktikan dalil mereka dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Dan mereka berusaha melogikakan firman Tuhan sehingga seakan-akan apa yang mereka katakan itu benar adanya. Nah, di kesempatan ini saya mau membahas satu topik untuk kita renungkan, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kenapa saya katakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Sebenarnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, terlalu banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup manusia, khususnya mereka yang percaya kepada Kristus. Saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat di perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru, kita bisa menemukan begitu banyaknya ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan di ayat yang barusan saya baca buat saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 6, jelas di sana Yesus sendiri berkata bahwa Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi sebenarnya dari satu ayat ini saja sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apalagi kalau kita menggunakan ayat-ayat lain. Kenapa saya katakan demikian? Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita belajar sejarah, tidak ada seorang pun, baik nabi, rasul, imam, dan pemimpin-pemimpin agama lain berani berkata bahwa mereka adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Selain Yesus, belum ada yang berani mengatakan bahwa Dia adalah jalan, Dia adalah hidup, Dia adalah kebenaran. Tidak ada seorang pun di sejarah manapun, di buku manapun, selain hanya Yesus satu-satunya yang mengatakan bahwa Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah hidup. Saudara Tuhan, mungkin kita bertanya,
Apa sih maksudnya? Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Yesus adalah jalan keselamatan itu sendiri. Yesus adalah satu-satunya kebenaran yang bisa kita imani bahwa Dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Dia datang untuk menebus saya dan saudara dari belenggu dosa. Dan Yesus adalah Tuhan. Dibuktikan perkataannya yang mengatakan bahwa Dia adalah hidup. Ya. Jikalau Yesus berkata, "Aku adalah hidup," berarti Yesus adalah Sang Pemberi hidup. Hidup kita berasal dari Tuhan. Yesus berkata, "Akulah hidup." Berarti kehidupan kita berasal dari Yesus itu sendiri. Jadi jelas dalam Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang bisa membantah agama manapun, oknum manapun. Tidak ada yang bisa membantah itu. Dan sekali lagi, tidak ada seorang pun pemimpin agama, kalau kita melihat sejarah, yang pernah berkata bahwa mereka adalah jalan kebenaran dan hidup selain daripada Tuhan Yesus. Saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat berikutnya, ya, di dalam ayat 8 Yohanes pasal 14 ini, ya, demikian firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Ya, Filipus masih belum benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Masih ada keraguan, karena memang betul, ya, bahkan sampai Yesus mati di atas kayu salib, ya, murid-murid pun masih memiliki keraguan. Dan itu wajar saja karena mereka juga manusia. Sampai nanti pada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, barulah di situ iman mereka benar-benar diteguhkan. Dan kalau kita melihat kematian para rasul itu, ya, bahkan mereka hampir semua dari mereka, ya, mengalami kematian yang mengerikan. Ada yang perutnya dibelah, ada yang disalib terbalik dan sebagainya, ya, kecuali Yohanes, karena Yohanes dibunuh di Pulau Patmos. Dan itu pun, ya, dari sejarahnya dia pernah digoreng kuali. Cuma karena Tuhan punya tujuan lain dalam kehidupan Yohanes, ya, Tuhan menyelamatkan nyawanya. Nah, saudara Tuhan, ini kata Filipus ini, ya, bertanya kepada Yesus atas keraguannya. Dan apa jawaban Yesus? Ya, ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Sekali lagi, tangkap ini. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku,
ia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena jelas Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Walaupun ketika dia sedang berbicara dengan Filipus, dia berbicara seperti manusia karena dia sedang mengambil rupa manusia. Tetapi juga kita kenal bahwa di dalam kemanusiaannya juga ada keilahian. Karena ketika Yesus datang ke dunia, dia mengambil rupa manusia, tetapi dia juga merupakan sang ilahi. Itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dijangkau pikiran manusia, karena kita tidak bisa menjangkau Allah. Kita adalah ciptaan, tidak mungkin menjangkau pencipta. Tetapi dengan iman kita boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan jelas di sana dia berkata kepada Filipus, akulah Bapa itu. Dia berkata kepada Yesus, ini aku. Kamu jangan mencari Bapa yang lain. Aku sudah bersama-sama dengan kamu. Akulah Bapa itu, kalau saya bahasakan dengan bahasa saya. Jadi saudara Tuhan, jelas bahwa seperti tema yang saya buat tadi, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bisa membantah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ahli sejarah manapun, buku manapun, tafsiran manapun, pemimpin agama manapun, tidak ada. Karena hanya Yesus satu-satunya yang berani berkata bahwa dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah hidup. Karena dia jalan, kebenaran, dan hidup, maka orang yang percaya kepada Kristus, orang yang beriman bahwa kematian Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa, maka dia pasti hidup. Siapapun yang tunduk di bawah kaki salibnya Kristus, dia pasti diberikan hidup oleh Kristus itu sendiri. Saudara Tuhan, kalau saudara mendengarkan logika-logika dari para mualaf yang berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, bahkan dalilnya mereka menggunakan ayat firman Tuhan, teguhkan iman saudara, kuatkan iman saudara, jangan goyah. Karena mereka hanya menggunakan logika semata, tetapi bukan kebenaran firman Tuhan. Kalaupun mereka menggunakan ayat firman Tuhan, itu mereka gunakan ibarat tipu muslihat iblis. Karena setiap kali mereka menggunakan ayat Alkitab, biasanya kalau saya dengarkan ceramah-ceramah mualaf yang suka memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, biasanya tidak sesuai konteks. Mereka menggunakan ayat Alkitab hanya untuk kelabui pikiran saya dan saudara. Jadi perlu hati-hati. Dan hal yang pertama adalah iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus. Jadi kiranya saudara terberkati dengan penjelasan yang singkat ini. Saya tidak panjang lebar, dan kiranya Allah Roh Kudus Tuhan yang menambahkan hikmat dalam hati saya dan saudara untuk semakin kuat, semakin kokoh dalam Tuhan, dan semakin mengerti kebenaran
kebenaran firman Tuhan senantiasa terberkati dan juga senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.